Sendiri, bangun sendiri sampai saya punya karyawan di 12 orang. Tapi sekarang yang tersisa tinggal 8 atau 10 karena banyak, ada yang desain menikah, ada yang lagi lahiran gitu. Sekarang cuma ada berapa sih? 10 ya? 10. Karyawannya semua warga sini? Karyawan orang Citerep tapi bukan daerah sini. Ada yang dari Sukahati, ada yang dari Pasir Mukti. Bu, karyawan sampai 10 gitu emang penghasilan per bulannya berapa Bu? Sampai omsetnya? Sebenarnya jujur aja omset saat ini saya baru pindah toko ya, sekitar 2 bulan ini. Jadi banyak orang yang belum tahu, jadi omsetnya yang 2 bulan ini masih anjlok banget. Sebelum 2 bulan? Sebelum 2 bulan alhamdulillah bisa nyampe 4-5 juta sehari. Oh, sehari? Ya, sehari. Karena ini saya pindah toko, kan namanya toko offline itu kan banyak yang nggak tahu ya informasinya ya. Jadi banyak yang saya banyak ambil kehilangan 30% lah customer gitu. Nah, tadinya saya bikin donat itu sehari bisa 12 kilo, sekarang cuma makan 8-6 kilo gitu. Bu, apa yang mau disampaikan ke Indosemen sampai bisa 5 juta sekali-kali? Yang Bebas udah saja, jangan tertekan. nggak bisa berkata-kata lagi ya Mas ya. Soalnya dari awal mula saya bisa berjalan kayak gini tuh benar-benar dukungan dari Indosemen ya. Mereka itu nggak pernah ninggalin saya gitu. Saat saya jatuh pun gitu, saya bangkit sendiri gitu. Sampai saya banyak bisa ikut penghargaan, terus saya punya banyak perizinan, itu semua dibantu sama Indosemen. Karena emang saya itu untuk ikut organisasi kayak forum-forum di kecamatan di desa saya sendiri, kayaknya saya kurang diaku gitu. Jadi ya saya itu lebih diakunya dikenalnya sama Indosemen gitu. Jadi dari segi fasilitas bantuan mereka ngebantu saya, terus kalau misalnya mereka ada event, ada acara apa-apa juga saya dibantu, dikasih orderan gitu. Jadi emang benar-benar saya itu didukung 100% sama Indosemen gitu. Kalau background ibu emang udah di boga atau? Enggak Pak, saya nggak ada basic bikin kue, ibu rumah tangga. Inspirasinya ke donat ini dari mana? Awalnya saya itu karena punya anak 3 Pak. Saya itu dulunya karyawan swasta, karyawan pabrik lah. Saya itu punya anak 3, anak saya yang pertama itu cacat Pak, dari umur 2 tahun sampai dia meninggalnya di umur 8 tahun. Saya itu kan nggak mungkin ya ninggalin anak yang berkebutuhan khusus gitu. Dia kan nggak bisa apa-apa, mandi, harus saya yang urus. Jadi saya itu pas lahiran anak ketiga itu saya itu berpikir ini usaha apa ya gitu. Kayaknya kalau buat kerja lagi ke pabrik, gaji saya cuma habis buat yang ngasuh gitu. Kayaknya saya belajar bikin donat. Awalnya saya bikin donat Pak, terus saya jualan sendiri, terus sampai akhirnya diterima sama masyarakat lah. Banyak permintaan, teh coba bikin kue, soalnya donatnya enak. Nah akhirnya saya merambat ke beberapa macam varian. Dulu saya awal bukanya itu saya berdua sama mantan suami. Ya, sekarang sudah jadi mantan. Enggak gitu Pak. Enggak gitu. Justru kalau mau diceritain. Janganlah Bu, jangan itu. Bikin nangis nanti. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017, ketemu Indosemen 2018. Ya. Oh, iya. Justru saya dari awal usaha sampai sekarang itu saya udah 3 kali ganti nama Pak. Usaha saya yang pertama Ini nama yang ketiga berarti. ya, usaha saya yang pertama diambil sama mantan suami saya. Saya bangkit lagi bangun dengan nama DNA. Terus karena rancu ya dulu DNA apa sama DNA, akhirnya saya ganti lagi ke Mamana gitu. Ada men-men yang tahu Indo-Indonya nggak ada ya? Indosemen. Enggak, tapi logonya selalu dipakai. Oke. Dari Indosemen. Iya, dari Indosemen. Siapa yang? Ibu apa? Oh, ini Pano ini dari Indosemen apa yang mau disampaikan Pano? Iya, enggak Pak, teman-teman biar toko kue kita ini salah satu siapa bisa diceritain Pak? Ya memang kita itu membina UMKM ini nggak hanya sekedar memberi bantuan ya Pak. Kadang-kadang kan ada orang kasih uang, ya udah lepas. Nah,
kita di awal saya ingat banget tuh pertama kali di seberang ya Bu ya? Iya, seberang jalan ini Pak, Jalan seberang ini jalan. Kita ke sana, Ibu masih pakai Open kecil. Terus saya coba donatnya, saya bilang, Ibu mau maju nggak? Ya kan? Kalau mau maju bukan tergantung investment tapi tergantung Ibu. Iya. Ya kan? Nah di situ kita challenge terus dia, ikut pelatihan, ikut pendampingan. Yang penting yang kita lakukan adalah bagaimana rasa percaya diri dia ini dalam dunia bisnis. Nah disitulah kita ikutkan dalam berbagai macam pameran, event dan sebagainya. Selain menambah rasa percaya diri, dia juga bisa membangun relationship mungkin yang lebih bagus. Nah di situ kita coba dorong terus. Ya kalau kita di perusahaan hanya bisa mendorong ya Pak, mendorong dengan mendorong cocok, tapi mendorong sesuai dengan kemampuan dia. Karena kalau dorong cocok nanti Jatuh ya. jatuh. Kita dorong terus pelan-pelan. Makanya 2018, 2019, 2020 masuk pandemi ya Bu. Iya, betul Pak. Pandemi udah kolaps semua kan. Di situ kita PR lagi bagaimana UMKM yang kita dampingi tetap bisa survive. Nah disitulah kita coba dorong mereka untuk saling berkoordinasi, saling menginformasikan apa kebutuhan ini, apa kebutuhan ini. Di situ yang kita coba dorong di portfolio UMKM tersebut. Sampai melewati masa krisis yang sangat krusial, mulai berganti nama ya Bu ya? Iya Pak. Berganti nama, nah itu kita challenge lagi. Ikut pelatihan, nah kita tantang lagi. Apakah cuma produk ini aja? Kita cuma bertanya seperti itu. Ya kan? Oh ya kita mengembangkannya lagi, ayo kita bareng-bareng kembangin. Kurangnya apa yang kita kasih itu bukan uang, tapi adalah mesin produksi. Sehingga dengan mesin produksi itu dia si UMKM itu akan bertanggung jawab bagaimana bisa memproduksi atau menggunakan mengutilisasi mesin itu semaksimal mungkin. Cukup panjang perjalanannya. Terakhir Ibu Aprilia kita ikutkan dalam lomba award ya dari subsidi waktu itu ya Pak ya. UMKM. UMKM. Ini Pak. Yang Ibu terjadi ini ya. Betul. Ini ya Pak. Penghargaan. Nah, kita daftarkan, ada beberapa parameter yang kita isi. Setelah itu mereka melakukan verifikasi tanpa ada kita, mereka langsung berhasil ya hasilnya Bu Diana dengan Mamana mendapatkan apresiasi. Jadi yang kita lakukan dalam pembinaan UMKM bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi memastikan bantuan itu tepat sasaran dan dipergunakan untuk kemajuan UMKM itu sendiri. Makanya kita selalu membatasi UMKM itu cuma 82 Pak. Karena kan kita tidak mau karena kadang-kadang ada juga tuh yang kuantitas tuh sampai ribuan, sampai ratusan UMKM kan yang tapi apakah itu bisa berhasil, bisa kita memantaunya, ya kan? Nah makanya kita batasi. Ada satu saat mereka akan exit dengan parameter tertentu, apakah dari omsetnya, apakah dari cakupan wilayah pasarnya, ya kan? Nah itu kita selalu kita pantau. Nah, terus termasuk dalam sisi perizinan dan sebagainya. Kita juga fokus ke dalam masalah aspek legal, Bapak, ya kan? Karena kalau masuk ke dalam wilayah retail modern, yang dipertanyakan itu adalah aspek legalnya. EIB, terus apa namanya, halal dan semua. Sertifikat halal. Nah, sertifikat halal. Kita fokus ke sana sehingga kemandirian dia akan kita capai itu sejalan nih. Dia masuk ke retail modern sudah, ya kan? Jadi bapak bisa dengar omsetnya normanya 4-5 juta ya berapa ya? Kalau sekarang dengan kondisi agak lesu ini berapa? Sekarang di rata-rata 3 sampai 2,5, ya kan? Ya, let's say sebulan. Inilah ini tetap kita. Nah ini karena baru pindah, nanti kita cari lagi bagaimana caranya bisa menginformasikan lokasi baru terhadap Mamana. Jadi perlakuan UMKM dalam pengembangan kita diperlakukan sesuai dengan langkah-langkah sampai dia melakukan mencapai kemandirian. Setelah mandirian dia akan lepas, bukan berarti lepas begitu aja, tetap kita monitor bagaimana perkembangannya. Mungkin itu Pak, berarti nyambung biasanya staf kami yang wanita yang akan berinteraksi dengan anak-anak. Jadi kita punya staf perempuan, Wiwin, Wenda, jadi nyambung. Jadi dari hati yang dalam itu nyampe nih. Kalau sama sini nggak nyampe nih. Kita punya staf kami yang wanita yang
akhirnya dari hati ke hati. Sebenarnya nyampe ke saya semua, Bu. Nyampe semua. Pak, kalau kayak gini gimana nih situasinya begini gitu. Itu kita ada staf wanita yang berkomunikasi dengan keluarga yang wanita supaya nyambung. Ngomong silakan Mas. Pak, ini kan sebenarnya UMKM ini udah terbilang cukup maju ya Pak. Apakah Indosimen akan terus mengupgrade UMKM yang ada, apa masuk lagi UMKM yang baru untuk dilakukan pembinaan? Oh iya, nanti setelah exit akan masuk lagi UMKM yang baru ya, nomor 2. Nah, UMKM yang sudah exit ini bukan berarti kita masuk itu aja Pak. Tetap kita lakukan monitor juga, monitoring bagaimana perkembangannya, omsetnya, ya kan, terus varian produknya apakah berkembang atau tidak. Kami juga tidak ingin setelah kami lepas dari setelah Indosimen melepaskan UMKM ini, mereka berdiri sendiri, ya kan. Kami juga mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan keberlangsungannya ke depan. Apakah itu memang sulit? Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai perusahaan, Pak. Ya. Indosimen tetap membuka diri hal-hal yang memang harus kita bantu. Kita juga strategi yang tadi di Harmony Corner sebenarnya itu kalau Pak Amir tadi sering mengatakan tempat itu untuk percobaan kalau lagi awal-awal terus kita inkubator. Jadi ditaruh sana produknya yang tadi Bapak ada di Bulia. Kan makin beda kalau udah di sana, kekurangannya apa? Kemasannya, rasanya. Pak, kalau dari 82 UMKM itu boga semua atau variannya banyak? Varian apa? Lebih kebanyak ke F&B Pak, food and beverage. Rata-rata Rata-rata seperti itu. Ya, Ada juga kemarin kerajinan, iCraft. iCraft ini. Iya, punya Ini iCraft. punya iCraft. Iya. Ini punya iCraft, UMKM kita juga. tersebut saling apa ya, terbangun relationship-nya atau partner bisnis yang solid lah, itu yang kita harapkan. Bu, ini boleh pegang ini satu nampak biar background di sini. Ya.